Di sebuah sudut kota Baghdad, lebih dari 1000 tahun yang lalu, seorang lelaki hidup dengan kehidupan yang penuh kebajikan dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Namanya Soleh, seorang muazin yang telah mengabdikan diri kepada Allah selama lebih dari 40 tahun. Setiap kali fajar menyingsing dan matahari tenggelam di balik cakrawala, suara merdu Soleh mengumandangkan azan, memanggil penduduk kota untuk melaksanakan kewajiban salat mereka. Suaranya, yang naik dari menara masjid setiap hari, bagaikan irama surga yang menggetarkan hati mereka yang mendengarnya. Selama bertahun-tahun, Soleh dikenal sebagai pribadi yang sangat saleh. Dia menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan dan keteguhan dalam menjalankan ajaran Islam. Setiap langkahnya selalu diarahkan oleh cahaya iman yang kuat, dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut akan Allah. Bagi penduduk Baghdad, Soleh adalah teladan. Seseorang yang dengan setia menunaikan tugasnya tanpa pernah meminta imbalan, semata-mata karena cintanya kepada Allah dan agama yang dianutnya. Namun, siapa yang dapat menjamin bahwa seseorang akan terus berada di jalan yang lurus? Manusia hanyalah makhluk yang lemah, dan seringkali hati mereka tergoda oleh dunia yang fana. Kisah Soleh yang tampak sempurna ini akhirnya terjerat dalam jaring nafsu yang tak terkendali, dan dalam sekejap, segalanya berubah menjadi malapetaka. Pada suatu hari, saat matahari terbenam dan senja menyelimuti kota Baghdad dengan cahaya kemerahan, Soleh seperti biasa menaiki tangga menara masjid untuk mengumandangkan azan maghrib. Namun, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat dia mencapai puncak menara dan memandang ke arah rumah-rumah di sekitarnya, matanya tertumbuk pada seorang wanita yang berdiri di jendela sebuah rumah yang berada tak jauh dari masjid. Wanita itu, dengan paras yang begitu elok dan mempesona, seakan memancarkan cahaya yang menawan hati Soleh. Untuk sesaat, Soleh terdiam. Suara azan yang biasa dia kumandangkan tiba-tiba terasa tercekat di tenggorokannya. Hatinya tak karuan, didera oleh perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hawa nafsu dan rasa cinta yang tiba-tiba muncul, merasuki hatinya dengan kekuatan yang menggentarkan. Wanita itu adalah putri seorang lelaki Nasrani yang tinggal tak jauh dari masjid. Tanpa Soleh sadari, kehadiran wanita itu telah menyalakan api dalam hatinya, api yang begitu panas hingga membakar seluruh keimanan yang selama ini dia jaga dengan begitu kuat. Setelah selesai mengumandangkan azan, Soleh turun dari menara dengan langkah yang goyah. Pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang wanita itu, dan hatinya terguncang hebat. Dia tak bisa menahan diri. Hati dan pikirannya terikat oleh pesona wanita itu, seakan ada kekuatan yang mendorongnya untuk mendekatinya, untuk meraih apa yang dia anggap sebagai cinta sejati, meskipun itu berarti melanggar semua prinsip yang selama ini dia pegang teguh. Dengan keberanian yang lahir dari kebingungan dan kegelisahan, Soleh melangkah menuju rumah wanita itu. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu, dan detak jantungnya berpacu kencang, penuh dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri wanita yang selama ini hanya dia lihat dari kejauhan. "Siapa?" tanya wanita itu, suaranya lembut namun penuh curiga. "Soleh, muazin dari masjid," jawab Soleh dengan suara yang hampir berbisik, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang berkecamuk di dalam dadanya. Wanita itu, yang sepertinya mengenali Soleh, ragu sejenak, namun kemudian membuka pintu lebih lebar, membiarkannya masuk. Ketika Soleh melangkah masuk ke dalam rumah, dia merasakan udara yang berbeda, penuh dengan aroma yang menggoda dan memabukkan. Tanpa berpikir panjang, Soleh segera mendekati wanita itu, mengulurkan tangannya dengan penuh keinginan yang membara. "Aku menginginkanmu," kata Soleh dengan nada putus asa, seolah-olah seluruh hidupnya bergantung pada momen itu. Wanita itu memandangnya dengan tatapan yang penuh kebingungan dan ketakutan. Dia kemudian menjawab dengan nada yang tegas, "Kalian adalah orang-orang yang memegang amanat. Perbuatan khianat apa yang telah kamu lakukan ini?" Namun, kata-kata itu tidak menghentikan Soleh. Dia sudah tenggelam terlalu dalam gelombang nafsu yang menguasai hatinya. "Kamu harus mau melakukan apa yang aku inginkan. Jika tidak, maka aku akan membunuhmu," ancam Soleh, suaranya penuh dengan determinasi yang menakutkan. Mendengar ancaman tersebut, wanita itu mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang membingungkan ini. Dengan cerdik, dia berkata, "Tidak, kecuali kamu meninggalkan agamamu." Soleh, yang sudah hilang akal sehatnya karena mabuk cinta, tanpa ragu-ragu menjawab,
Aku telah berlepas diri dari Islam dan apa yang telah dibawa oleh Muhammad. Kata-kata ini bagaikan petir yang menyambar hati Soleh sendiri, namun nafsu yang begitu kuat membuatnya mengabaikan segala konsekuensinya. Wanita itu, melihat bahwa Soleh benar-benar telah terperosok dalam jebakan yang dia pasang, melanjutkan tipu muslihatnya. Sesungguhnya kamu mengatakan hal itu hanya agar kamu dapat melakukan maksud dan tujuanmu. Tapi aku tidak percaya kamu sungguh-sungguh. Jika kamu benar-benar tulus, makanlah daging babi sebagai bukti. Diperintah seperti itu, Soleh tanpa berpikir panjang menuruti permintaan wanita itu. Baginya, tak ada lagi yang lebih penting daripada mendapatkan wanita tersebut, meskipun itu berarti melanggar salah satu larangan terbesar dalam agamanya. Dengan tangan yang gemetar, Soleh mengambil potongan daging babi yang disodorkan kepadanya dan memakannya. Rasa daging itu yang asin dan tebal meresap di lidahnya. Namun dalam hatinya, rasa bersalah mulai menjalar, meskipun dengan cepat dia mencoba menepisnya. Namun wanita itu tidak berhenti di situ. Dia melihat betapa Soleh sudah kehilangan seluruh kendali atas dirinya sendiri. Sekarang, minumlah khamer ini, katanya, menyodorkan gelas yang berisi minuman beralkohol. Sekali lagi, Soleh menurut. Dengan tangan yang masih gemetar, dia mengambil gelas itu dan menenggaknya. Cairan pahit itu mengalir di tenggorokannya, membakar lambungnya dan dengan cepat membuatnya merasa pusing. Dalam sekejap, kesadaran Soleh mulai memudar. Dia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, semakin tenggelam dalam kebingungan yang memabukkan. Ketika mabuk mulai menguasainya sepenuhnya, Soleh mendekati wanita itu dengan harapan yang tersisa. Namun, yang terjadi kemudian justru di luar dugaannya. Wanita itu dengan tegas menolaknya dan berkata, "Naiklah kamu ke atap, hingga ayahku datang. Dia akan menikahkanku denganmu." Kata-kata itu memberikan sedikit harapan bagi Soleh yang sudah nyaris putus asa. Dalam keadaannya yang mabuk, dia tidak lagi mampu berpikir jernih. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana dia bisa bersama wanita itu. Dengan langkah yang gontai, Soleh mulai menaiki tangga yang menuju ke atap rumah. Namun, karena pengaruh alkohol dan nafsu yang menguasai tubuhnya, Soleh kehilangan keseimbangan saat mencapai puncak tangga. Dia terjatuh dari ketinggian dan tubuhnya terhempas keras ke tanah. Dalam hitungan detik, nyawanya melayang. Wanita yang selama ini dia puja hanya bisa memandangnya dengan tatapan dingin. Dia kemudian membungkus tubuh Soleh dengan permadani, berusaha menyembunyikan bukti dari perbuatannya. Malam itu, ketika ayah wanita tersebut pulang ke rumah, anak perempuannya menceritakan semua yang telah terjadi. Sang ayah, dengan hati yang dingin, mengeluarkan jenazah Soleh dari rumah mereka dan membuangnya di jalanan yang sepi. Tak ada yang tahu akhir dari kisah tragis Soleh, kecuali mereka yang terlibat dalam kejadian itu. Kisah Soleh si muazin menjadi pelajaran bagi kita semua. Ia adalah peringatan bahwa manusia, betapapun salehnya, selalu rentan terhadap godaan dunia. Nafsu dapat menyamar sebagai cinta, tetapi pada akhirnya hanya membawa kehancuran. Antara nafsu dan cinta memang kadang sulit dibedakan, bahkan banyak terjadi perilaku-perilaku yang dilarang agama sering dilakukan atas nama cinta. Padahal itu semua hanya nafsu yang tidak bisa dibendung oleh manusia. Karena nafsu dan cinta sangat beda. Nafsu hanya mencari kesenangan sesaat, sedangkan cinta adalah ujian, kesabaran dan penghormatan. Perasaan cinta memang bisa datang kepada siapa saja. Namun jika hal itu mengajak kepada hal-hal yang dilarang dalam agama dan hanya mencari kepuasan semata, bukanlah cinta, namun hanyalah nafsu yang berujung pada petaka. Cinta sejati harusnya membawa kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya, menjerumuskan ke dalam tindakan yang merusak iman dan moral. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita semua untuk tidak mudah tertipu dan bangga dengan amal yang soleh yang telah kita lakukan. Kisah tersebut juga memberi peringatan kepada kita semua, tidak ada yang menjamin bahwa kita akan husnul khotimah. Oleh sebab itulah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan hidayah. Salah satu doa tersebut adalah, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."